Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memuji, memuliakan ibadur rahman, kaum mukminin, hamba-hambanya yang selalu taat dan beriman kepadanya, salah satu pujian Allah kepada mereka, Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur. Dan mereka itu, kaum mukminin, hamba-hamba Rahman, tidak menyaksikan kepalsuan. Tidak menyaksikan kepalsuan. Makna ayat ini, kata Imam Dhahhak rahimahullah, adalah tidak menyaksikan, tidak turut serta dalam perayaan-perayaan kaum musyrikin. Semakna itu pula disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kepalsuan di dalam ayat adalah hari besar dan perayaan kaum musyrikin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah merayakan, bergembira ria di 2 hari yang menjadi hari besar mereka selama ini dari semenjak zaman jahiliyah. Maka melihat itu Rasulullah mengingkari keras dan beliau katakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang jauh lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha, hari lebaran Idul Adha, dan Idul Fitri. Hal itu karena masyarakat jahiliyah dulu di Madinah merayakan hari besar yang mereka sebut dengan hari Nairuz dan Mahrojan. Di situ tiap tahun, karena namanya lebaran, namanya hari besar, akan terulang di setiap tahun di tanggal yang sama. Ketika datang Nairuz dan Mahrojan, mereka keluar rumah, mereka bergembira ria, mereka berpesta pora merayakan hari besar tersebut. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, Rasul ingkari itu, karena kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dimuliakan oleh Allah. Allah beri mereka hari besar, Allah berikan kepada mereka perayaan yang jauh lebih mulia, Idul Adha 10 Dzulhijjah dan Idul Fitri 1 Syawal. Dan keduanya pun dilakukan berkaitan dengan ibadah yang mulia. Idul Fitri setelah mereka sebulan menjalani puasa Ramadan, Idul Adha setelah mereka melewati 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari terbaik di sisi Allah, amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari-hari tersebut. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah tidak membiarkan, tidak membenarkan mereka kaum muslimin umat beliau ikut serta rame-rame merayakan, memperingati hari besar yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, sementara Allah telah memberi kepada mereka ganti yang jauh lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri yang sama, tentu terulang setiap tahun di tanggal yang sama, 10 Dzulhijjah dan 1 Syawal. Demikian pula dalam Sunan Abu Dawud, seseorang bernadar untuk menyembelih ontanya di daerah yang namanya Buana.
maka dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diizinkan, Rasulullah tanya orang tersebut, hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di situ ada hari besar, perayaan-perayaan orang kufar dan musyrikin? Dia jawab, tidak ada ya Rasulullah. Hal kana fiha watan min awtanil jahiliyah yu'bad, apakah pula di sana ada berhala yang disembah dan dituhankan selain Allah? Dia menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, aufi binadrik, jika demikian maka tunaikan nadarmu, sembelihlah ontamu di sana, tidak mengapa. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam, karena sungguh tidak boleh menjalankan nadar kalau itu kemaksiatan kepada Allah, juga ketika itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Pendalilan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW menggantungkan izin untuk seorang sahabat menyembelih ontanya sebagai bentuk nadarnya di tempat buana tersebut. Syaratnya salah satunya ketika tempat itu tidak dirayakan di situ hari-hari besar kaum musyrikin. Karena seorang muslim, kalaupun dia beribadah kepada Allah, penyembelihan ibadah mulia kepada Allah, tapi ketika dia lakukan di tempat saat kaum musyrikin merayakan hari besar mereka, saat orang-orang kafir memperingati hari-hari besar mereka, hal itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, hal itulah yang disebutkan oleh para ulama kita, para imam kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Hibatullah At-Tabari dari ulama besar madhab Syafi'i. Beliau katakan, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk hadir turut serta merayakan hari-hari besar kaum musyrikin, karena itu kemungkaran besar dan kedustaan yang Allah sebutkan di dalam ayat la yashhaduna zur. Sifat hamba-hamba Rahman tidak mau menyaksikan dan turut serta dalam kedustaan, yaitu perayaan kaum musyrikin. Itu pula disebutkan oleh Imam Baihaqi, juga ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau sebutkan dalam sunannya bab dilarangnya dan dibencinya kaum muslimin ikut serta dengan ahlul zimmah, kaum Yahudi atau Nasara, di tempat peribadatan mereka dan menyerupai mereka dalam perayaan-perayaan hari besar mereka. Lalu beliau bawakan beberapa athar Imam Baihaqi, antara lain riwayat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaisihim yauma idihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Jangan kalian ikut serta dengan kaum musyrikin di tempat peribadatan mereka saat mereka merayakan hari besar mereka, karena sungguh, kata Umar, kemurkaan Allah turun kepada mereka. Umar pula, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, mengatakan, ijtanibu a'da Allah fi idihim, jauhi oleh kalian musuh-musuh Allah dalam perayaan-perayaan mereka. Saat mereka memperingati hari-hari besar mereka, jauhi oleh kalian. Jangan justru kalian bereforia, turut serta bergembira ria dan bersama-sama mereka, serupa dengan mereka. Mereka merayakan, kalian pun ikut merayakan. Mereka bahagia berpesta pora, kalian pun ikut-ikutan berpesta dan berbahagia. Jauhi, kata Umar, dan beliau sahabat kedua, orang termulia di umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang kita dididik dan diajarkan di dalam syariat yang mulia ini. Kaum muslimin, hamba-hamba Rahman yang beriman kepada Allah, hendaknya bangga
dan mulia dengan syariat agama kita sendiri, Islam yang diridhoi oleh Allah untuk kita kaum mukminin. Kita punya perayaan, kita punya bahagia, kesenangan, bergembira ria, dan itu setiap tahun terulang di hari Idul Adha dan Idul Fitri. Jangan turut serta, jangan ikut-ikutan dengan kaum musyrikin. Perkaranya itu bukan adat, perkaranya itu bukan sebatas sebagai kebiasaan atau kultur dan budaya, tapi ini akidah, iman kita, agama kita. Jangan korbankan iman hanya karena tuntutan ini dan itu. Jangan korbankan akidah kita, jaga diri kita, keluarga kita agar terselamatkan dunia dan akhirat. Itu yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi kita dari segala kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan berarti toleransi kita mengorbankan iman dan agama kita. Kita bertoleransi, biar mereka merayakan semau mereka. Jangan diganggu, jangan dicaci maki, jangan disakiti, biarkan mereka. Tetapi kita punya aturan agama, kita punya didikan ajaran syariat yang suci dan mulia. Kita dilarang untuk turut serta, hadir, apalagi menyaksikan, bergembira ria sebagaimana mereka lakukan. Dari syarat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, kepada ahlu dhimmah, kaum Yahudi atau Nasara yang diperbolehkan tetap dengan agama mereka di bawah perlindungan kaum muslimin, di negara kaum muslimin. Salah satu syarat Umar, mereka tidak boleh menampakkan syiar-syiar agama mereka, tidak boleh menampakkan perayaan-perayaan hari besar mereka. Dan itu disepakati oleh seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu syarat Umar bin Khattab kepada ahlu dhimmah, musyrikin, Yahudi dan Nasara yang tinggal bersama kaum muslimin, tidak dibenarkan menampakkan syiar mereka, maka sangat tidak dibenarkan, sangat tidak logis justru kaum muslimin yang memeriahkan dan merayakan hari-hari besar tersebut. Jaga iman kita, jaga akidah kita agar kita terselamatkan, bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayahnya, memberi kita istiqamah selama kita hidup sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun